Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dian Saputra, SE, MACC, AKCA, ACPA selaku dosen pengampu seminar akuntansi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rosi Fitri Ambarwati dengan nomor NPM 175310293. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi pada Usaha Toko Barang Harian di Kecamatan Marpoen Damai, Kota Pekanbaru. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Dikarenakan proposal saya membahas tentang penerapan akuntansi, maka pertama-tama saya akan menjelaskan apa akuntansi itu sendiri. Akuntansi merupakan proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang terkait dengan data keuangan. Tujuan utama dari akuntansi sendiri adalah untuk melaporkan informasi terkait keuangan, kinerja posisi keuangan, dan arus kas dalam sebuah bisnis. Informasi yang disajikan merupakan bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang berisi informasi akuntansi dapat menjadi modal awal bagi usaha kecil dalam mengambil keputusan terhadap perkembangan pasar, penentuan harga, dan lain-lainnya. Pada dasarnya tujuan dari usaha kecil maupun besar yaitu sama-sama untuk memperoleh keuntungan. Saat ini, usaha kecil atau yang biasa disebut dengan UMKM memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Salah satunya dengan adanya UMKM ini dapat mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM sendiri yaitu usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Untuk mempermudah UMKM dalam membuat laporan keuangan, maka IAI menerbitkan SAK-MKM. SAK-MKM merupakan standar akuntansi yang mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. Ada 3 laporan keuangan menurut SAK-MKM. Yang pertama ada laporan posisi keuangan, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada catatan atas laporan keuangan. Tujuan dari SAK-MKM sendiri yaitu untuk menyediakan informasi posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat untuk sejumlah pengguna dalam mengambil keputusan. Salah satu contoh UMKM yaitu usaha toko barang harian, di mana usaha toko barang harian tersebut merupakan objek penelitian saya kali ini. Toko barang harian merupakan usaha dagang yang menyediakan barang-barang seperti telur, indomie, beras, minyak goreng, sabun, pasta gigi, dan yang lain-lainnya, di mana barang-barang tersebut merupakan kebutuhan kita sehari-hari. Biasanya toko barang harian mengambil barang dari pemasok yang kemudian dijual kembali dengan grosir atau eceran. Dikarenakan toko barang harian menjual barang-barang yang kita butuhkan sehari-hari, tentunya akan ada terjadi transaksi setiap harinya. Maka dari itu saya tertarik untuk melihat langsung bagaimana pencatatan yang terjadi pada usaha toko harian yang ada di Kecamatan Marpoen Damai, Kota Pekanbaru. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan yang terjadi di toko harian yang ada di Kecamatan Marpoen Damai, Kota Pekanbaru. Berdasarkan observasi yang telah saya lakukan di beberapa toko yang ada di Kecamatan Marpoen Damai, ternyata masih banyak usaha yang belum menerapkan laporan keuangan yang berbasis SAK-MKM, yaitu seperti tidak memisahkan antara pengeluaran pribadi dan usaha, dan tidak mencatat perhitungan laba rugi yang sesuai. Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah penerapan akuntansi pada usaha toko barang harian sudah sesuai dengan konsep-konsep dasar akuntansi. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengusaha yang ada di Marpoen Damai telah menerapkan akuntansi yang sesuai dengan konsep-konsep dasar akuntansi. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama bagi penulis, yaitu sebagai penambah pengetahuan dalam menganalisis penerapan akuntansi khususnya di bidang UMKM. Yang kedua yaitu bagi usaha kecil. Manfaat penelitian ini bagi usaha kecil yaitu sebagai pembelajaran dan bahan pertimbangan untuk mengevaluasi laporan keuangannya guna perkembangan usaha yang dikelola.
Yang ketiga yaitu bagi peneliti lain. Manfaat dari penelitian ini untuk penelitian lain yaitu sebagai pemberi informasi dan acuan dasar dalam menulis penelitian selanjutnya dengan permasalahan yang sama. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang ada di bab 3. Yang pertama yaitu objek penelitian. Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi pokok pembahasan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian saya kali ini, yang menjadi objek penelitiannya adalah usaha toko barang harian yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Selanjutnya yaitu ada populasi dan sampel. Adapun yang menjadi populasi dari penelitian kali ini adalah toko barang harian yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru yang berjumlah 35 toko barang harian. Kemudian yang dijadikan sampel pada penelitian ini hanya berjumlah 21 usaha toko barang harian. Dalam penelitian ini saya menggunakan purposive sampling method, yaitu pengambilan sampel menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Selanjutnya yaitu ada jenis dan sumber data. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang berupa buku, dokumen, dan arsip-arsip yang ada di usaha toko harian yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai. Sedangkan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara atau observasi langsung terhadap usaha toko barang harian tersebut. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara. Wawancara yaitu teknik mengumpulkan data melalui tanya jawab antar peneliti dan pemilik usaha. Yang kedua ada observasi. Observasi yaitu aktivitas mengamati secara langsung fenomena-fenomena yang terjadi pada objek penelitian tersebut. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data sekunder yang tersedia dari usaha tersebut tanpa adanya pengolahan data kembali. Pembahasan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan dan diuraikan secara deskriptif sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah usaha tersebut telah menerapkan konsep dasar akuntansi dalam menjalankan usahanya. Sekian dari presentasi saya kali ini, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.